Halo Sobat Pariwisata, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu desa yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Kita simak yuk apa saja yang ada di sana dan bagaimana upaya dan langkah-langkah mereka di dalam mengembangkan pariwisata yang mereka miliki. Ya, nama desa ini adalah Desa Temayang. Desa ini merupakan salah satu desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Desa ini juga memiliki keuntungan, yaitu letaknya strategis, karena berada dan dilewati oleh dua wilayah yang cukup terkenal, yaitu Bojonegoro dan Nganjuk. Yuk, mari kita bahas apa saja potensi dan atraksi wisata yang Desa Temayang miliki. Atraksi wisata unggulan yang dimiliki oleh Desa Temayang adalah Taman Palagan, yang di dalamnya memiliki tugu ikonik yang biasa disebut juga dengan Tugu Pahlawan. Ada cerita di balik tugu ini. Tugu ini merupakan saksi dari perjuangan 25 pejuang Bojonegoro saat berjuang di pertempuran Temayang pada tahun 1948. Di mana saat itu pasukan Belanda datang ke Desa Temayang dan Palagan menjadi salah satu pusat pertempuran tersebut. Selain Tugu Pahlawan, Taman Palagan memiliki beberapa atraksi lain seperti kolam ikan yang dapat dijadikan sebagai spot foto dan juga area bermain anak-anak. Untuk masuk ke Taman Palagan ini tidak dikenai retribusi terhadap wisatawan atau masyarakat yang datang. Taman Palagan ini terletak di sebelah timur Terminal Temayang. Pemuda dari Desa Temayang juga menyediakan area permainan untuk anak-anak yang letaknya berada di depan Balai Desa Temayang. UEP atau Usaha Ekonomi Produktif yang dilakukan oleh pemuda Desa Temayang adalah menyediakan tempat penyewaan mobil mainan yang berbahan bakar cas aki untuk disewakan kepada anak-anak. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 5.000 per jamnya. Murah bukan? Jika kalian mengunjungi desa ini, kalian wajib mengajak anak-anak atau saudara untuk bermain di area ini. Tidak lengkap tentunya ketika kita berwisata namun belum menemukan wisata kuliner untuk menyenangkan hati dan perut ketika lapar. Desa Temayang memiliki wisata kuliner unggulan yaitu bernama Pujasera Desa Temayang. Pujasera atau Pusat Jajanan Selera Rakyat ini dikelola oleh masyarakat Desa Temayang dan menyediakan berbagai menu makanan yang diolah dan juga disajikan oleh masyarakat desa ini. Maka dari itu, Pujasera ini juga menjadi salah satu sarana pengembangan wisata yang ada di Desa Temayang. Berbicara tentang kesenian dan budaya, beberapa dari masyarakat desa ini memiliki usaha rumah berupa pembuatan batik. Batik yang diproduksi pun sudah cukup memiliki nama dan terkenal, dikarenakan batik produksi dari masyarakat Desa Temayang sudah dijual ke luar desa, contohnya Kabupaten Gresik. Selain batik, desa ini juga mengadakan sebuah festival yang dilaksanakan ketika datangnya bulan Ramadan. Festival ini bernama Festival Oglek. Festival yang diadakan pada satu hari ini dirayakan bersama semua masyarakat desa dan dimeriahkan dengan beberapa perlombaan. Tentunya batik dan festival ini bisa menjadi salah satu pilihan kunjungan ketika kalian datang ke Desa Temayang. Selain itu, wisata religi juga menjadi salah satu atraksi wisata yang sering dikunjungi. Wisata ini adalah berupa makam-makam dari para pejuang dan pendekar di zaman dahulu yang ikut serta membangun Desa Temayang. Wah, ternyata banyak juga ya rekan-rekan potensi dan atraksi wisata yang dimiliki oleh Desa Temayang. Potensi dan atraksi wisata akan terus berjalan dan berkembang ketika kita saling bersinergi dan tentunya menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan khususnya di Desa Temayang. Apa sih rekan-rekan pariwisata berkelanjutan itu dan apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam penerapan konsep pariwisata berkelanjutan? Nah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia memberikan definisi pada pariwisata berkelanjutan, yaitu kegiatan pariwisata yang memperhatikan dampak. Apa saja dampak yang harus diperhatikan, yaitu dampak lingkungan, sosial budaya, dan juga ekonomi. Dan diharapkan kepedulian terhadap dampak-dampak dan faktor-faktor tersebut itu berkelanjutan. Berkelanjutan di sini berarti kita harus memperhatikan dampak tersebut baik itu di masa kini dan masa mendatang, bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Selanjutnya, lantas apa saja strategi sustainable tourism di Indonesia? Strategi sustainable tourism di Indonesia meliputi 3 poin, yaitu antara lain people, planet, and prosperity. Seperti pada definisi tadi, sustainable tourism harus memiliki dampak berkelanjutan di 3 bidang, yaitu antara lain lingkungan, ekonomi, dan seperti definisi tadi, sustainable tourism tentunya harus berdampak
berkelanjutan terhadap 3 bidang, yaitu antara lain ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Strategi yang pertama adalah people. Kita berbicara tentang budaya, di mana strategi ini merujuk kepada keinginan wisatawan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan lokal untuk menjaga kelestarian budaya yang ada. Pada dampak lingkungan, strategi berikutnya adalah planet. Seperti yang kita ketahui bahwa menjaga lingkungan bukan hanya menjadi kewajiban penyedia jasa wisata, namun juga merupakan kewajiban para wisatawan untuk turut serta merawat dan menjaga kelestarian alam di tempat-tempat wisata. Untuk yang ketiga adalah dampak ekonomi, yaitu prosperity, di mana kita harus memperhatikan nilai-nilai ekonomis dari tempat wisata dan manfaatnya pada masyarakat lokal. Nah, rekan-rekan, ketika stakeholder pariwisata dapat bersinergi dan menerapkan ketiga strategi sustainable tourism ini, maka tentunya destinasi wisata yang akan mereka kembangkan akan tentunya berkelanjutan. Begitupun di Desa Temayang. Lalu, apakah hal-hal tersebut dapat diterapkan di Desa Temayang? Tentu saja sangat bisa. Sekecil apapun potensi yang dimiliki, jika itu dikembangkan dengan baik dan terstruktur, maka tentunya akan menciptakan sebuah sistem kepariwisataan yang baik dan juga berdampak bagi masyarakat lokal, baik itu di bidang ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan. Untuk yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu penyediaan dan perawatan sarana prasarana yang memadai. Dengan adanya fasilitas yang memadai, yaitu fasilitas yang bersih dan terawat dengan baik, maka tentunya wisatawan akan nyaman ketika datang ke tempat tersebut. Yang terakhir, yang juga tidak kalah penting, yaitu sinergi dari pemerintah dan juga masyarakat. Sinergi dan kesadaran pemerintah dan juga masyarakat desa akan pemanfaatan potensi wisata yang dimiliki, bahwa pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Juga menjadi hal penting di dalam pembangunan dan pengembangan potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Temayang. Nah, harapan dari potensi yang dimiliki oleh Desa Temayang juga cukup banyak. Dikarenakan warga Temayang bermata pencaharian mayoritas yaitu petani, maka Desa Temayang juga berharap akan adanya atraksi-atraksi baru di bidang agro atau wisata pertanian. Contohnya seperti embung dan juga wisata pertanian lainnya. Dan tentunya Desa Temayang akan terus mengembangkan potensi pariwisata yang mereka miliki. Kelompok-kelompok akan saling bersinergi untuk mengembangkan pariwisata yang ada, baik itu UMKM, kelompok kesenian, dan juga kelompok olahraga akan bersama-sama bersinergi bersama dan saling bahu-membahu untuk membangun pariwisata desa. Ya, demikian teman-teman sekilas pariwisata di Desa Temayang, baik itu dari potensi, atraksi, dan juga pengembangan pariwisata yang sedang mereka lakukan. Yuk, mari sama-sama kita bangun pariwisata desa yang berkelanjutan. See you on Temayang!